kamu lagi hopeless ya. Kamu ngerasa bahwa kamu udah gak layak kembali ke hobi tersebut. Kamu ngerasa kamu udah gak mumpuni dan jago untuk melakukan lomba-lomba itu lagi. Kalau ada yang kayak gitu, sini aku mau sharing ya ke kalian gimana caranya aku bangkit dan ikut lagi perlombaan, mengikuti lagi hobi yang aku udah vakum lama, tapi akhirnya aku bisa bangkit lagi dan menghilangkan semua rasa rendah diri yang aku punya. Langsung aja, let's go! Jadi yang pertama, aku dulu sering ikutan lomba ngadongeng Sunda, which is it's storytelling tapi bahasanya bahasa Sunda. Oke. Jadi sebelumnya itu aku udah vakum beberapa bulan saat itu dan guruku manggil aku untuk ikut lomba lagi. Aku udah kehilangan rasa sebenarnya teman-teman. Rasa dimana aku bisa menghidupkan ceritanya. Tapi satu jalan yang aku tempuh dan kayaknya guru aku ngeliat nih bahwa kayak Vala kehilangan rasa nih di sini. Gimana caranya beliau bangkitin rasa itu dari diri aku adalah mempersilahkan aku untuk nonton video di YouTube di laptopnya yang menayangkan anak yang lagi lomba ngadongeng Sunda juga. Aku dapet full motivasi dari sana dengan melihat apa yang aku inginkan, apa yang aku dapet gitu nantinya dari aku mengusahakan lagi untuk menghidupkan rasa itu. Akhirnya di sana motivasiku super bertambah atau mungkin bahkan sama kayak ketika dulu aku mulai atau mungkin lebih. Nah, akhirnya aku di sana menjadi titik balik untuk ikut lagi perlombaan tersebut dan dapat juara satu waktu itu, satu kabupaten. Nah, sampai sana akhirnya kita bisa membuktikan ya bahwa apa yang sudah lama terpendam dan pernah kita lakukan itu bisa dihidupkan lagi. Caranya dengan cari motivasi. Contohnya kayak aku untuk nonton video lagi seperti apa nantinya kita di panggung, seperti apa rasanya menang dan sebagainya. Yang kedua adalah aku sudah vakum ikutan bela diri karate selama lebih kurang dari SMP ya, untuk rutinnya berarti udah 10 tahun. Dan aku baru mulai lagi kemarin ketika aku selesai skripsian dan kuliah. Aku mulai tahun ini, literally tahun ini 2025. Awalnya minggu pertama aku bilang aku mau, tapi aku menunda lagi. Minggu kedua aku mau lagi, aku datang ke tempatnya. Akhirnya memberanikan diri, intinya itu ya, pertama memberanikan diri. Padahal di pikiran aku nih sebelum berangkat, aku akan bertemu hanya dengan orang-orang yang tidak aku kenali karena sudah 10 tahun. Dan yang aku tahu berdasarkan informasi, orang-orang yang dulunya karate bareng aku itu sudah tidak melanjutkan karate lagi. Dan mereka udah punya aktivitasnya masing-masing lah selain itu. Itu kayak hobi masa kecilnya aja gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk kembali. Dan rasanya gimana? Rasanya aku malu banget sebenarnya awalnya karena aku ngerasa kayak aku sudah terlalu tua untuk melanjutkan ini. Saat itu aku sabuknya coklat ya. Kemarin aku sabuknya masih coklat. Jadi aku 10 tahun sabuk coklat bertahan karena ya itu, aku boarding. Jadi aku kesulitan untuk balik lagi ke sini sih untuk latihan rutin. Itu aku kesusahan ya. Dan juga aku tidak memaksakan diri gitu. Akhirnya aku memberanikan untuk ikut lagi karate. Dan karena keberanian tersebut, mungkin memang di awal-awal aku gak nyaman ya, gak ada yang aku kenal, ngobrolnya canggung karena semuanya anak-anak Gen Alpha di sana, bocil-bocil, Gen Alpha atau masih Gen Z ya, pokoknya anak-anak yang literally udah bedanya jauh banget umurnya sama aku gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan aku menerima rasa ketidaknyamanan itu. Aku mau berteman sama rasa ketidaknyamanan itu, malunya itu, harus adaptasinya lagi itu. Aku nerima semua rasanya dan akhirnya aku punya teman-teman yang bocil-bocil itu. Aku bisa akrab sama mereka. Terus aku juga bisa ikut ujian lagi, ujian dan karate kemarin naik ke sabuk hitam. Terus aku juga bisa mengembalikan fungsi-fungsi dari tubuhku yang pernah lama tidak digunakan seperti selayaknya sebelum aku berhenti karate gitu. Aku main kata lagi, aku belajar komite lagi, dan banyak hal yang aku rasakan dengan melawan ketidaknyamanan, melawan ketakutan, melawan semua ilusi yang muncul di pikiran bahkan sebelum aku memulai. Padahal ya itu cuman kayak signal otak kamu cuman ingin diam di zona nyaman dan gak mau berkembang. Jadi itu kuncinya ya. Kalau misalkan kalian mau nyari motivasi, tonton kayak gimana kalian akan terlihat wahnya gitu di panggung nantinya. Atau kalian mau kembali lagi kepada hal yang kalian
sukain tapi kalian malu, lawan aja rasa malunya. Coba untuk berteman dengan rasa malunya, berteman dengan ketidaknyamanannya. Kalian akan bisa kok. Aku juga bisa, kalian juga pasti bisa dong. Mari kita melawan semua ketidaknyamanan dan keluar dari zona nyaman kita. Dan akhirnya sekarang, kalau di karate aku udah sampai melatih dengan Senpaiku di dojoku. Gitu. Teman-teman akan mengambil buah yang enak kok nantinya ketika teman-teman mau melawan rasa tersebut. Percaya deh, semoga bermanfaat ya. Bye-bye. Kalau tertarik sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.